Selamat sore teman-teman, terima kasih telah mengikuti pertemuan kita pada hari ini. Jadi pada pertemuan kita hari ini kita akan membahas tentang tugas kita mengenai mata kuliah inovasi digital. Pada pada tugas kita ini kita disuruh untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan computational thinking. Jadi hal yang pertama kita lakukan adalah memilih topik. Eh, kita sudah diberi memilih dua topik. Topik yang pertama itu adalah topik PJJ dan topik COVID-19. Jadi menurut teman-teman, topik yang cocok kita bahas itu apa ya? Menurut saya, topik yang untuk kita bahas itu lebih ke COVID-19. Karena salah satu dampak untuk kita itu seperti belajar dari rumah. Tidak hanya kita juga yang terkena dampaknya, tetapi ke semua masyarakat Indonesia. Makanya semua dianjurkan untuk stay at home. Setelah stay at home juga sudah dianjurkan dengan new normal. New normal ini juga masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Jadi saranku lebih ke COVID-19. Terima kasih. Kalau menurut saya mending PJJ, karena PJJ itu kan udah kita alami sendiri, di mana kita para pelajar itu mengalami kesulitan yang terkadang kan jaringan yang kurang memadai membuat kita terkadang nggak mengikuti Zoom dari dosen gitu, jadi kita kurang mengerti tentang pembelajaran itu, kurang paham gitu. Jadi menurut saya sih PJJ saja. Kalau menurut saya sih, saya setuju dengan pendapatnya teman Maria. Karena itu maksudnya itu berdampak, maksudnya itu sangat berpengaruh sama kita. Saya juga setuju dengan pendapatnya Maria karena itu yang kita alami. Terima kasih teman atas pendapat teman-teman. Dari diskusi kita tadi, lebih banyak kita memilih tentang PJJ. Jadi menurut saya lebih baik kita memilih PJJ karena kita lebih banyak memilihnya. Bagaimana pendapat teman-teman? Saya setuju. Sekarang ini. Saya juga setuju. Oke, baik. Setelah kita memilih topik kita, sekarang kita memilih judul. Jadi, menurut teman-teman, judul yang tepat untuk topik kita mengenai PJJ apa ya? Saya juga setuju. Keterbatasan fasilitas pelajar selama mengikuti PJJ ini. Karena semua pelajar itu enggak semuanya memiliki jaringan yang baik, terus lingkungan yang mendukung, terus juga handphone dan laptop segala macam. Itu menurut saya. Kalau menurut saya judulnya mengenai sulitnya memahami pelajaran selama PJJ ini. Karena kan kita sendiri juga mengalami kan sulit kali memahami pelajaran selama PJJ ini. Mungkin karena dosennya menyampaikan kurang detail atau gimana. Jadi gitulah permasalahannya. Kita sulit memahami pelajaran selama PJJ. Terima kasih. Kalau menurut saya lebih setuju ke pendapat si Edric karena yang kita alami kan pasti banyak fasilitas yang belum memadai untuk kita. Seperti itu. Sama, saya juga lebih mendukung pendapat Edric, fasilitas di mana kita juga karena jaringan jadi kurang paham tentang pelajaran gitu. Oke, baik teman, karena kebanyakan kita lebih setuju ke pendapat dari teman kita Edric, maka judul kita itu
menurut teman kita Hendrik, yaitu keterbatasan fasilitas belajar selama mengikuti PJJ. Jadi sekarang kita membahas tentang penyelesaian masalah. Jadi kita pertama sekali yang kita lakukan adalah membagi-bagi masalah itu ke masalah yang lebih kecil. Jadi menurut saya setelah kita membagi-bagi masalah tentang keterbatasan fasilitas belajar selama PJJ, saya mendapatkan 3. Yang pertama itu tentang masalah jaringan. Kita tahu bahwa selama mengikuti pelajaran, jaringan adalah sarana kita untuk mengikuti pelajaran. Jadi menurut saya itu sangat penting. Yang kedua itu tentang biaya. Biaya juga kita dapat bagi menjadi 2, menjadi masalah yang lebih kecil, yaitu masalah tentang kelengkapan media elektronik seperti handphone, laptop, dan lain-lain. Yang kedua itu tentang masalah kuota. Kita tahu bahwa di beberapa daerah harga kuota itu berbeda-beda dari yang mahal hingga yang murah. Jadi itu juga sebagai masalah. Kemudian masalah yang ketiga itu tentang lingkungan. Di masalah lingkungan ini kita tahu bahwa lingkungan pelajar itu berbeda-beda, ada yang baik, ada juga yang buruk, sehingga dapat mempengaruhi bagaimana pelajar itu mengikuti pelajarannya. Jadi menurut saya seperti itu, teman. Menurut pendapat teman-teman bagaimana? Menurutku yang ketiga itu sudah pas, tapi bisakah kita menambahin satu lagi tentang kesehatan? Dari yang saya alami aja, saya terkadang stres karena tidak tahu apa yang mau dipelajari. Terus yang diajarkan juga kurang paham, jadi saya tidak tahu mau belajar kemana gitu. Terima kasih. Tapi kan kesehatan itu bukan termasuk fasilitas. Itu udah lain ceritanya. Saya nggak setuju. Kalau saya sih juga kurang setuju karena itu nggak ada keterkaitannya dengan topik kita, judul kita maksudnya. Iya, topik kita. Gitu. Saya juga kurang setuju karena kita kan membahas fasilitas. Jadi kayaknya nggak bakalan. Terima kasih teman atas pendapat teman-teman. Jadi saya juga setuju tentang pendapat teman yang lain bahwa kesehatan itu tidak termasuk fasilitas yang mengganggu pelajar. Itu masalah yang lain di luar dari keterbatasan fasilitas. Bagaimana teman? Menurut teman seperti itu? Ya. Setuju. Setuju. Oke. Jadi setelah itu kita akan membahas tentang bagaimana penyelesaian kita mengenai masalah keterbatasan fasilitas. Jadi menurut teman bagaimana cara kita atau solusi kita tentang keterbatasan fasilitas terhadap pelajar ini? Kalau dari saya, solusinya salah satunya adalah pemberian paket internet. Memang sudah terpenuhi. Kalau pendapat teman yang lain? Pendapat saya itu mencari lokasi belajar agar kita bisa fokus gitu saat mengikuti kuliah ini. Jadi pelajaran itu juga bisa masuk. Kalau menurut saya sih menggunakan aplikasi belajar supaya bisa mengakses pembelajaran itu, mengakses tugas dengan mudah. Terima kasih. Kalau menurut saya sendiri sih dengan rutin membuat jadwal belajar mandiri agar lebih bisa dihandle dan mudah dipahami dalam kita belajar. Baik teman, pendapat teman itu sudah baik. Cuman menurut saya kita harus menambahkan satu lagi, yaitu bahwa komunikasi antara pelajar dan pengajar itu harus lebih baik lagi. Karena pada masa PJJ ini kita tahu bahwa komunikasi juga dibatasi. Waktu kita
waktu kapan kita menghubungi pengajar kita juga harus kita ketahui. Jadi menurut saya itu faktor yang cocok untuk solusi kita. Oke, baik teman. Menurut saya diskusi kita pada hari ini sudah baik, sudah poin-poin tentang penyelesaian masalah dengan menggunakan computational thinking. Kita sudah dapat pendapat-pendapat kita sudah saya catat untuk menggabungkannya jadi Quran. Jadi terima kasih teman telah mengikuti pertemuan kita. Semoga pada pertemuan ini kita menghasilkan laporan yang bagus dan mendapat nilai yang baik. Terima kasih teman. Baik, sama-sama teman. Terima kasih kembali. Kasih Terima kasih kembali teman. teman.